Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Petrus yang telah memberikan waktu sepenuhnya untuk saya. Teman-teman yang saya hormati, kita akan melanjutkan materi pembahasan pada IHT tentang kurikulum sekolah penggerak. Kali ini, kalau tadi Bu Yuni sudah menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila, maka untuk saya, giliran saya ini menyampaikan tentang struktur kurikulum sekolah penggerak. Nah, bagaimana struktur kurikulum sekolah penggerak? Saya akan coba untuk presentasikan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Nanti sambil Bapak Ibu mengingat kembali bagaimana kurikulum 2013. Sehingga harapannya nanti teman-teman itu bisa membandingkan bagaimana struktur kurikulum sekolah penggerak dan struktur kurikulum dari 2013 ini. Ya. Tentang tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti bahwa peserta pelatihan itu mampu memahami struktur kurikulum sekolah penggerak. Untuk time schedule-nya nanti saya buat 2 menit pembukaan, ini sudah pembukaan. Kemudian nanti 5 menit saya menyampaikan materi struktur kurikulum, kemudian 3 menit tanya jawab, dan 2 menit penyampaian kesimpulan dan penutup. Baiklah, untuk mengembalikan semangat kita, mari kita bertepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua. Terima kasih. Ya, kita akan membahas apa itu kurikulum sekolah penggerak yang nantinya akan kita terapkan di sekolah kita mulai tahun pelajaran 2021-2022, khususnya di kelas 7 terlebih dahulu. Di sini saya akan menyampaikan dulu materi tentang struktur kurikulum sekolah penggerak, sambil Bapak Ibu mengingat kembali tentang kurikulum 2013 yang sudah kita jalankan. Nanti kita bandingkan ini ya. Nah, kurikulum sekolah penggerak ini meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum-kurikulum sebelumnya. Jadi kalau saya katakan untuk kurikulum sekolah penggerak ini ada perubahan, namun tidak berubah yang sangat banyak ya. Ada beberapa memang poin-poin yang perlu diubah, memang harus diubah. Pada intinya kurikulum ini meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum yang lalu. Di sini misalnya bahwa kurikulum sekolah penggerak itu masih berbasis kompetensi. Jadi di sini masih mengedepankan kompetensi siswa yang meliputi kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Namun ketiga kompetensi ini dirangkaikan dalam satu kesatuan, ya, yang kemudian nantinya kita kenal sebagai capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum 2013, coba Bapak Ibu ingat kembali ya, kalau kita ingat di sana ada kompetensi sikap sendiri, pengetahuan sendiri, keterampilan sendiri. Tapi pada kurikulum sekolah penggerak ini disatukan, ya, dirangkaikan dalam satu kesatuan. Kemudian yang kedua, bahwa kurikulum sekolah penggerak ini pembelajarannya lebih fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya bahwa capaian pembelajaran yang ada itu tidak lagi disusun dalam kelas dan semester, melainkan disusun dalam fase-fase, di mana fase-fase ini bisa berlaku untuk satu fase, bisa saja untuk 2-3 tahun. Jadi nanti kita tidak lagi mengenal kelas 1, 2, atau kelas 7, 8, tetapi yang kita kenal nanti fase. Nanti pada waktu analisis CP, Bapak Ibu bisa mirsani tentang fase-fase itu. Kemudian dengan pemberian fase-fase ini diharapkan bahwa kita memberi kesempatan siswa untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaiannya. Nanti diharapkan guru itu mengajar sesuai dengan tingkatan siswa, atau yang kita kenal dengan pendekatan teaching at right learning. Ya, bagaimana pembelajaran yang tepat, baik itu sesuai dengan kebutuhan, ya, kecepatan siswa dalam menangkap, serta gaya belajar siswa. Dan yang perlu kita pahami juga bahwa pada kurikulum sekolah penggerak nanti ada pengurangan muatan atau konten, sehingga di sini nanti kita memberikan pelajaran itu tidak terburu-buru. Jadi kita bisa berharap
kompetensi yang kita targetkan itu bisa tercapai. Kemudian yang ketiga, bahwa kurikulum sekolah penggerak ya ini nantinya akan bermuara pada karakter pelajar Pancasila. Sinergi antara kegiatan belajar itu sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Nanti di sini pun bisa kita lihat bahwa dalam proses pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak itu dibedakan menjadi dua. Ada pembelajaran reguler di kelas ya, dan pembelajaran proyek, di mana pembelajaran proyek ini nanti bisa dilaksanakan oleh guru mapel sendiri atau berkolaborasi dengan guru mapel yang lain. Nah, ini tentang kurikulum sekolah penggerak. Saya lanjutkan. Nah, kurikulum sekolah penggerak ini dikatakan menguatkan praktik kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum sebelumnya. Jadi menguatkan. Di mana di dalam kurikulum sekolah penggerak nanti ada struktur minimum. Struktur minimum ini ditetapkan oleh pemerintah. Namun satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, otonomi. Ya, bahwa kurikulum sekolah penggerak ini memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Kontekstual di sini disesuaikan dengan kondisi sekolah. Sehingga Bapak Ibu guru nanti dalam menyampaikan materi itu disesuaikan dengan kemampuan dasar peserta didik yang ada di sekolah Bapak Ibu. Sehingga nantinya kalau sudah seperti ini, bisa jadi antara sekolah satu dengan sekolah yang lain itu memiliki perbedaan kedalaman materi. Kemudian pemerintah sendiri nanti menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Kemudian ciri yang ketiga sederhana. Perubahan yang dilakukan dari kurikulum yang lalu adalah seminimal mungkin. Namun memang ada beberapa aspek yang berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya, di mana tujuan, arah perubahan, dan rancangannya itu lebih jelas dan mudah dipahami oleh sekolah dan pemangku kepentingan. Yang keempat, ciri dari kurikulum sekolah penggerak adalah gotong royong. Nah, ini bahwa pengembangan kurikulum sekolah penggerak serta perangkat ajarnya itu dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi termasuk Kemenak, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan yang lainnya. Ini tentang kurikulum sekolah penggerak ini. Yang ketiga, bahwa masih sama saya kira ini dengan kurikulum 2013, bahwa kurikulum sekolah penggerak itu mengutamakan penguatan literasi dan numerasi yang membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh pada semua mata pelajaran. Di sini mengasumsikan bahwa literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Ya. Jadi tidak benar kalau literasi dan numerasi ini hanya terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Ini nanti kita hubungkan dengan ketiadaan ujian nasional yang kemudian diganti dengan analisis kompetensi minimum. Jadi di situ nanti tidak hanya menyangkut pada pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Nah, untuk struktur kurikulum sekolah penggerak ini berlaku pada semua tingkatan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA. Nah, ini. Saya yang akan sampaikan hanya sesuai dengan jenjang kita saja, yaitu SMP. Ya, jadi kita hanya ambil yang SMP saja di sini. Ya. Ada beberapa perubahan terkait struktur mata pelajaran di SMP, ya, bahwa pada kurikulum 2013 itu pelajaran informatika sudah tidak ditiadakan, ya, dengan alasan tidak ada guru yang memadai ini, ya. Tetapi kemudian pada kurikulum sekolah penggerak justru pelajaran informatika ini menjadi pelajaran wajib. Pelajaran wajib di mana
pengajarnya tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika. Nah, ini guru-guru pemula nanti akan dididik dulu, ya, akan diberikan buku-buku yang bisa membantu guru-guru pemula ini. Kemudian tentang strukturnya bisa kita lihat di sini, ya. Ini kita perbandingan alokasi waktu mata pelajaran di SMP untuk K13 dan kurikulum sekolah penggerak. Di sini ada sedikit perbedaan. Kalau kita amati di sini, ada paling bawah ini ada pelajaran pilihan. Ya. Di sini ada seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, prakarya. Ya, ini. Jadi di sini nanti justru pelajaran prakarya itu menjadi pelajaran pilihan. Prakarya dan seni. Ini maksudnya ke pilihan ini. Kemudian kalau kita lihat untuk jam pelajarannya, kita amati satu persatu. Saya minta tolong Bu Endang yang mengampu IPA, tolong diperhatikan untuk alokasi waktu pada pelajaran IPA. Ibu bandingkan antara K13 dengan kurikulum sekolah penggerak, ada perbedaan atau tidak, Bu? Untuk IPA itu tidak ada perbedaan, Bu. Sama-sama minggunya 5 jam. Hanya mungkin di sini ada perbedaan pada kurikuler dan intrakurikulernya ya. Untuk ini ada perbandingan 70 dan 30%. Jadi untuk teorinya nanti diberikan 4 jam, terus untuk proyeknya 1 jam pelajaran. Begitu Bu, itu perbedaannya. Tapi untuk strukturnya beban mengajarnya tetap 5 jam. Oke, matur nuwun Bu Endang ya. Jadi sebagai contoh IPA di sini masih tetap 5 jam, hanya dalam penyampaiannya nanti ada 4 jam itu untuk kegiatan reguler. Kegiatan reguler nanti bisa Bapak Ibu tempuh melalui pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler. Ya, kemudian ada 1 jam untuk pembelajaran proyek tadi yang saya sampaikan di sini. Boleh Bapak Ibu sendiri atau berkolaborasi dengan guru yang lain. Ini untuk struktur kurikulumnya. Ini tentang struktur kurikulum di SMP yang nantinya akan kita mulai pada bulan Juli. Ya. Ini beberapa hal yang saya sampaikan tentang struktur kurikulum. Mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan tadi sebagai awal sudah saya sampaikan, Bapak Ibu saya minta untuk membayangkan tentang kurikulum 2013, silahkan dibandingkan ya. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum sekolah penggerak. Pak Petrus mungkin bisa menyampaikan idenya. Untuk persamaan kurikulum 2013 dengan kurikulum sekolah penggerak, yang pertama sama-sama berbasis kompetensi. Lalu kemudian jumlah jam mengajarnya tetap seperti tadi yang sudah dibahas. Kemudian yang ketiga, ada penerapan literasi dan numerisasi. Dan yang keempat adalah menitik beratkan pada pendidikan karakter. Begitu, Bu. Perbedaannya mungkin bisa sekalian Pak Petrus. Untuk perbedaannya pada kurikulum K13 itu masih ada KIKD, tetapi pada kurikulum sekolah penggerak ini dilebur menjadi CP, capaian pembelajaran. Lalu kemudian yang kedua, pembelajarannya lebih fleksibel karena beban belajarnya dikurangi. Ada layanan pembelajaran yang dibagi menjadi 2, yaitu pembelajaran reguler dan kegiatan proyek. Sementara ada mapel informatika, kalau dulu kan tidak ada Ibu. Dan sekarang untuk mapel seni dan prakarya itu menjadi mapel pilihan. Gitu Bu, terima kasih. Ya, mungkin kalau saya bisa simpulkan seperti ini ya, untuk persamaannya antara kurikulum sekolah penggerak dengan kurikulum 2013 ya, bahwa keduanya masih berbasis kompetensi, ya. Yang kedua masih ada penguatan tentang literasi dan numerasi, dan jumlah jam pelajaran masih sama. Tadi ditambah 1 ada penitikberatan pada pendidikan karakter, bisa ditambah gitu ya. Kemudian perbedaannya ini bisa kita lihat bahwa pada kurikulum sekolah penggerak ya,
meskipun sama-sama berbasis kompetensi, tetapi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini melebur menjadi satu dalam sebuah capaian pembelajaran. Kemudian pada layanan pembelajaran itu terbagi menjadi dua, ada pembelajaran reguler dan pembelajaran proyek. Kemudian pada kurikulum sekolah penggerak, pelajaran informatika menjadi pelajaran wajib, sedangkan prakarya dan seni masuk ke dalam pelajaran pilihan. Mungkin dari saya untuk materi itu saja yang akan saya sampaikan. Untuk pemahaman yang lebih lanjut, nanti kita bisa melakukan pertemuan-pertemuan di luar pertemuan IHT ini karena keterbatasan waktu. Silahkan Bapak Ibu kalau masih ada kebingungan tentang struktur kurikulum sekolah penggerak, bisa menghubungi saya, baik itu lewat WA ya, maupun lewat Telegram. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.